jelas banget, baru selesai semalam, tapi ada bagian yang belum aku pahami sih, bagian mediasi penyelesaian sengketa. Aku pengen konsultasi tapi bingung mau konsultasi ke siapa ya? Konsultasi tentang itu, mediasi penyelesaian sengketa, proses-prosesnya gitu. Paling ya nanti tanya Pak Anas aja. Pak Anas, Koordif Divisi Penyelesaian Sengketa. Oh, boleh nanti temenin aku konsultasi ya. Din, udah siap belum? Udah izin kok? Udah, tinggal masuk aja ke ruangannya Pak Anas. Yaudah. Makasih. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Bapak silahkan kopinya. Oh ya, makasih. Hari ini ada agenda apa Mas Udin? Hari ini kita ngopi Pak. Oh ngopi, Iya. ngopi cocok nih ya, pagi-pagi ngopi sekaligus ngobrolin Ngobrolin pemilu. pemilu. Alhamdulillah ini Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Ini edisi yang keberapa Mas Udin? Ini sebenarnya edisi sudah masuk ke edisi 17 Wah, ini Pak. Ya. sudah banyak ya edisi Iya, Pak. ngopi Alhamdulillah. pagi tiap bulan ini ya Mas Udin ya. Alhamdulillah kita konsisten ya Pak, setiap bulan kita bisa tayang tepat waktu. Ya ini merupakan ini bagian ikhtiar Ya. usaha dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan tentang kepemiluan kepada masyarakat. Nah, ini memang sangat perlu dibutuhkan masyarakat. Jauh mana kinerja Bawaslu, jauh mana nanti adanya persiapan pemilu yang sebentar lagi dihelat di tahun 2024. Ya Pak. Semoga tetap lancar, sukses selalu untuk program ngopinya ya Pak. Iya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf Pak Anas, saya permisi dulu ya. Oh ya, makasih kopinya Mas Udin. Siap Pak Anas. Begini Pak Anas, kedatangan kami ke sini ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Anas. Iya. Jadi kan kami berdua baru saja menyelesaikan bacaan buku Bunga Rampai Pengawasan Pemilu 2019 dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Iya. Nah, tapi ada beberapa bagian yang belum kami pahami, yaitu bagian mediasi dalam proses sengketa pemilu. Oh gitu. Nah, saya mau bertanya Pak, sebenarnya perbedaannya apa Pak proses sengketa pemilu pada pemilu 2019 kemarin? Saudara yang ini ya, mahasiswa PPL itu ya? Iya Pak, kami mahasiswa PPL. Iya. Maaf nih jarang ketemu kita ya. Iya. Walaupun dalam satu kantor. Iya Mas, makasih Mas, ini pagi hari ini kita ngopi Mas. Ngopi ini benar-benar ngopi sekaligus ngobrolin pemilu. Jadi Bawaslu Kabupaten Wonosobo itu punya program ngobrolin pemilu. Tiap bulan sekali itu kita selalu menyampaikan hal-hal terkait kepemiluan khususnya di Kabupaten Wonosobo. Makasih Mas atas pertanyaannya. Tadi perbedaan apa penyelesaian sengketa proses pemilu. Jadi memang Bawaslu itu sesuai Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu. Jadi antara sengketa proses dengan sengketa hasil itu berbeda. Kalau sengketa proses itu memang ranahnya Bawaslu untuk menyelesaikan proses sengketa tersebut. Kalau hasil setelah tahapan selesai, setelah penghitungan selesai itu sudah ranahnya Mahkamah Konstitusi, itu PHPU. Kalau yang saudara tanyakan kan terkait proses penyelesaian sengketa proses pemilu, perbedaannya ya. Penyelesaian sengketa proses itu merupakan salah satu wewenang yang dimiliki Bawaslu, baik Bawaslu RI, provinsi maupun sampai kabupaten berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 103 Mas huruf C, bahwa Bawaslu kabupaten kota itu berwenang untuk menerima, kemudian memeriksa, memediasi atau bahkan sampai mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten kota tersebut. Kemudian yang namanya penyelesaian sengketa proses itu sendiri itu dibagi menjadi dua. Penyelesaian sengketa
antara penyelenggara dengan peserta pemilu, tentunya penyelenggara itu adalah KPU. Kemudian dengan peserta pemilu adalah partai politik. Dan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Peserta dengan peserta. Lah, untuk yang penyelesaian sengketa antar peserta itu memang ranahnya Bawaslu Kabupaten, cuman dimandatkan pada pengawas kecamatan. Seperti di kemarin di 2019 itu juga ada Panwascam menyelesaikan sengketa antar peserta. Lalu kalau misalnya perbedaan penyelesaian sengketa dari penyelenggara dengan peserta itu bagaimana? Antara penyelenggara dengan peserta. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, penyelenggara itu adalah KPU. Dalam hal ini adalah KPU kabupaten atau KPU atau kota. Sedangkan pesertanya adalah peserta pemilu atau partai politik. Kenapa peserta pemilu atau partai politik itu mengajukan atau memohonkan sengketa di Bawaslu? Tentunya ada sesuatu hal yang dirugikan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU akibat munculnya SK surat keputusan atau berita acara KPU. Itu objeknya itu SK maupun berita acara KPU. Untuk penyelesaian sengketa dapat diselesaikan menggunakan mekanisme sistem mediasi maupun adjudikasi. Untuk mediasi sendiri dilakukan selama 2 hari dengan mengedepankan kesepakatan antara dua pihak, pemohon maupun termohon. Pemohonnya adalah partai politik atau peserta pemilu, kemudian termohonnya adalah KPU. Namun apabila pada acara mediasi itu tidak mencapai kesepakatan, maka proses nanti dilanjutkan, Mas. Dilanjutkan dengan sidang adjudikasi. Itu melalui persidangan. Persidangan dilakukan selama 10 hari dari pembacaan permohonan sampai pada putusan adjudikasi, bahkan sampai register pertama. Pemohon mengajukan ke Bawaslu sampai putusan adjudikasi. Gini Pak, jadi kan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anas bahwa penyelesaian sengketa proses pemilu itu kan dimulai dari mediasi sampai sidang adjudikasi. Nah, sebelum sampai adjudikasi itu kan pasti ada proses mediasi. Nah, mekanisme dan proses mediasi itu apa aja Pak? Jadi di proses mediasi itu memang banyak tahapan, Mas. Ada 10 tahapan. Ada 10 tahapan memang banyak sekali. Yang pertama adalah itu tentunya adalah pendahuluan. Dalam melaksanakan mediasi ini ada 10 tahapan, Mas ya, yang harus kita lalui. Kemudian mulai dari pendahuluan, kemudian sambutan mediator, kemudian ada presentasi dari pemohon maupun termohon, kemudian membuat kesepahaman awal, identifikasi permasalahan. Itu perlu disampaikan kepada pemohon maupun termohon. Kemudian yang kedua adalah sambutan mediator. Mediatornya itu siapa? Mediatornya itu adalah Bawaslu Kabupaten Kota. Minimal syarat menjadi mediator itu 1. Beda dengan ketika sidang adjudikasi. Kalau jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Kota itu 3, itu mediatornya juga 1, anggota 5 juga 1. Tetapi kalau ketika lanjut sampai sidang adjudikasi, pimpinan majelis, pimpinan sidang, kalau yang anggotanya 5 itu minimal 3. Kalau yang anggota kabupaten kota, anggota Bawaslu 3 itu minimal 2 yang memimpin sidang majelis. Kemudian yang namanya sambutan mediator, yang pertama adalah menyampaikan ucapan terima kasih telah datang atau telah bersedia memenuhi undangan mediasi. Kemudian selanjutnya meyakinkan para pihak bahwa Bawaslu itu memiliki atau mempunyai kewenangan menyelesaikan masalah melalui mediasi. Kemudian yang selanjutnya adalah meyakinkan para pihak, pemohon maupun termohon, bahwa hasil mediasi ini sah dan mengikat yang akan dituangkan dalam putusan Bawaslu. Ya kan? Walaupun sifatnya mediasi ini adalah kesepakatan dua belah pihak antara pemohon dan termohon, tetapi Bawaslu
juga berkewajiban untuk menuangkan dalam sebuah putusan Bawaslu. Yang ketiga itu presentasi para pihak, Mas. Mediator itu memberikan kesempatan presentasi kepada kedua belah pihak, baik itu pemohon maupun termohon. Sekali lagi, pemohon itu adalah peserta pemilu atau partai politik, kemudian termohonnya siapa? Tentunya adalah KPU kabupaten atau kota. Yang pertama, mediator memberikan kesempatan kepada pemohon. Hal ini adalah peserta pemilu ya. Riwayat dari objek yang disengketakan. Tentunya ini adalah SK atau berita acara KPU. Kemudian kedudukan hukum pemohon. Kedudukan hukum pemohon yang bisa mengajukan sengketa di Bawaslu itu adalah ketua dan sekretaris partai politik. Dibuktikan dengan struktur kepengurusan partai politik. Kemudian yang selanjutnya adalah keinginan pihak pemohon. Apa yang diinginkan, apa yang dimohonkan sengketa di Bawaslu kabupaten kota. Kemudian setelah dikasih kesempatan, kemudian nanti ketua dan sekretaris partai politik tingkat kabupaten kota mempresentasikan masalah yang pada pokoknya sesuai dalam permohonan pemohon, Mas. Sesuai yang didalilkan oleh pemohon, tetapi tidak sampai masuk ke substansi pembuktian. Ini soalnya masih sidang mediasi, tidak adjudikasi. Dalam sidang mediasi ini, pemohon itu dapat didampingi oleh penasihat hukum, kuasa hukum. Hanya sebatas memberikan advis. Advis itu semacam nasihat ataupun anjuran. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi kan mediator sudah memberikan kesempatan kepada pemohon. Sekarang mediator memberikan kesempatan kepada termohon untuk mempresentasikan masalah yang menjadi jawaban bagi termohon. Misalkan riwayat dari objek yang disengketakan. Kenapa KPU kabupaten kota mengeluarkan SK atau berita acara. Kemudian kedudukan hukum termohon. Yang datang tentunya anggota KPU, dipastikan dengan surat mandat dari ketua KPU kabupaten kota. Kemudian keinginan pihak termohon. Selanjutnya nantinya ketua dan anggota KPU kabupaten kota mempresentasikan masalah yang pada pokoknya sesuai dengan jawaban termohon, tetapi tidak masuk pada substansi pembuktian. Seperti halnya tadi ketika pemohon menyampaikan atau mempresentasikan, termohon pun juga sama, harus seimbang antara pemohon maupun termohon, sama-sama tidak masuk pada substansi pembuktian. Dalam mediasi ini, termohon KPU kabupaten kota itu juga dapat didampingi nasihat hukum. Sekali lagi juga sama seperti yang pemohon. Penasihat hukum sebatas memberikan advis saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah mediator, kami dari Bawaslu membuat catatan-catatan terkait dengan garis besar presentasi yang disampaikan para pihak. Yang pertama adalah mengkaji posisi para pihak, kemudian menggali opsi-opsi penyelesaian, kemudian membahas opsi penyelesaian masalah dari objek sengketa, kemudian membuat atau memilih opsi-opsi yang paling baik, yang terbaik. Langkah selanjutnya adalah atau tahapan selanjutnya yang yang keempat ya. Kesepemahaman awal. Penyusunan kesepakaman awal itu diperoleh dari kesamaan dari hasil presentasi para pihak. Kesepakaman awal disusun dalam sebuah kalimat. Itu yang membuat adalah mediator Bawaslu kabupaten. Kemudian yang kelima adalah identifikasi masalah. Pada tahap identifikasi masalah itu dilakukan oleh mediator dengan saling bertanya kepada para pihak, baik itu pemohon maupun termohon, menggunakan kalimat-kalimat yang enak, yang lugas, yang mudah dipahami. Misalkan menggunakan kalimat yang terbuka. Bagaimana? Apakah
penjelasan saudara tentang ini, saudara pemohon tentang ini, kemudian memberikan keterangan lain, tambahan, diberikan kepada dua belah pihak, baik pemohon maupun terpohon. Harus adil seorang mediator itu. Kemudian bisa melanjut lagi menanyakan apakah masih ada hal-hal yang masih diperdebatkan. Kemudian rumusan masalah merupakan masalah bersama para pihak, baik pemohon maupun termohon. Kemudian mediator itu fokus pada objek, pada objek masalah, bukan subjeknya. Objeknya itu jadi SK atau berita acara KPU. Fokus ke situ, nggak usah memandang siapa, apa partainya, siapa pemohonnya, siapa yang datang, kemudian melihat lagi termohonnya, siapa KPU-nya, dan nggak usah memandang itu. Kita fokus pada objeknya. Kemudian kita urutkan prioritasnya. Selanjutnya Mas ya, untuk yang ke-6 terkait negosiasi. Tahapan yang ke-6 adalah negosiasi. Dalam tahapan negosiasi ini, mediator itu membuat alat kerja berupa tabel T dengan metode directing the traffic, atau mediator itu menjaga urutan, kemudian meringkas, mencatat, dan membantu proses komunikasi antara kedua belah pihak, baik pemohon maupun termohon. Kemudian yang kedua itu driving the bus. Mediator itu membimbing pembicaraan, kemudian mengajukan pertanyaan kepada para pihak, kemudian melakukan reframing dengan metode DUT, dengar, ulang, tanya, dengar, ulang, tanya, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat yang positif atau harapan ke depan. Ya, selaku mediator kayak gitu, Mas. Jangan ojo ngendon-ngendoni. Ya. Kita bukan kita giring, kita usahakan memperoleh hasil yang baik. Seperti misalkan, jadi maksud saudara apa? Saudara mengatakan seperti apa? Harapan saudara seperti apa, dan lain sebagainya. Tentunya yang namanya mediator itu kan bersifat di tengah-tengah, Mas. Ya, mempunyai harapan, ya mempunyai titik temu lah. Sudah di mediasi yang kita inginkan adanya titik temu biar permasalahannya biar selesai. Seperti halnya saudara ya. Kalau ada permasalahan misalkan ya kan, ada seorang mediator di mediasi, permasalahannya selesai, tidak berlanjut ke yang lain atau bahkan sampai ke ranah hukum yang lebih tinggi. Kemudian selanjutnya adalah tahapan yang ke-7 terkait pengambilan keputusan akhir. Yang pertama itu mediator mengumpulkan kembali para pihak dan memberikan kesempatan masing-masing pihak menyampaikan hasil dalam pertemuan terpisah. Kemudian yang kedua, mediator juga memastikan seluruh permasalahan telah dibahas. Jangan ada sampai yang ketinggalan, apalagi pemohon. Ini tentunya kan harus disampaikan semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan, dan pastikan pula jawaban termohon, apa yang disampaikan pemohon juga sudah disampaikan semua. Dan yang ketiga itu tentunya para pihak, baik pemohon maupun termohon, itu dapat menerima hasil akhir. Nah, itu kan tujuannya mediator seperti itu. Di mediasi ada tujuan akhir, hasil akhirnya itu harus ada, yang kita upayakan seperti itu. Untuk selanjutnya adalah tahapan yang ke-8 itu penyusunan kesepakatan, Mas. Yang pertama tentunya kesepakatan dituangkan harus secara tertulis. Tidak bisa walaupun selesai sepakat terus disampaikan sama mediator, disampaikan secara lisan saja nggak bisa. Harus dituangkan secara tertulis. Kemudian kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para pihak, tentunya baik pemohon maupun termohon. Untuk tahapan yang ke-8 Mas, penyusunan kesepakatan. Yang pertama adalah kesepakatan tersebut dituangkan harus secara tertulis. Tidak bisa kok disampaikan begitu saja cukup dengan lisan, itu nggak bisa. Di Bawaslu jangan secara tertulis. Kemudian kesepakatan itu ditandatangani oleh para pihak.
pemohon dan termohon. Untuk sengketa di Bawaslu, kembali dipastikan bahwa kesepakatan itu dituangkan dalam sebuah formulir putusan terjadinya kesepakatan, yaitu dalam formulir BSP 15, Mas. Kemudian yang ke-9, mungkin yang terakhir ini adalah penutup, kata penutup. Yang pertama, mediator atau Bawaslu Kabupaten Kota mengapresiasi kepada para pihak telah mengikuti proses mediasi dari awal hingga akhir. Kemudian bahwa kesepakatan kedua belah pihak ini bukan inisiasi dari mediator, memang benar-benar kesepakatan dari kedua belah pihak. Itu sebenarnya di tahapan mediasinya ada 10, Mas, tapi cuma saya sampaikan ke 9, cuma 9 saja. Sebabnya apa? Yang satu itu memang tidak perlu kami sampaikan, publik juga tidak harus tahu. Yang wajib itu memang yang 9 ini. Karena apa? Di Perma itu nomor 1 tahun 2016 pasal 14E, dalam menjalankan fungsi itu mediator bertugas menjelaskan bahwa mediator itu dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lain atau kaukus. Kalau di mediasi Bawaslu itu enggak, Mas, tidak ada itu, tidak diperbolehkan, sehingga yang tadinya 10 tahapan itu menjadi cukup 9 saja. Kemudian ada lagi nih, Mas, di Perma itu nomor 16 tahun 2016 itu bahwa mediator juga tidak diperbolehkan menjadi hakim atau memimpin sidang majelis. Tapi di Bawaslu karena keterbatasan anggota, Mas, jadi mediator, kalau sampai nanti sampai adjudikasi jadi mimpin sidang majelis. Itu bedanya dengan Bawaslu dengan yang persidangan yang lain. Kalau di Bawaslu memang diperbolehkan, misalkan saya menjadi mediator, kemudian di kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, lanjut sidang adjudikasi. Di sidang adjudikasi saya menjadi majelis sidang, itu di Bawaslu diperbolehkan. Itu, Mas, ya, tahapan-tahapan terkait tahapan mediasi. Mau tanya yang adjudikasi enggak nih? Enggak perlu, Pak. Atau cukup ya? Sudah paham penjelasannya ya? Sudah, Pak. Ya. Makasih, Mas, ya, udah diskusi, nemeni ngopi pada pagi hari ini di ruangan saya. Ada yang lain yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak, karena Bapak Anas telah memberikan penjelasan terkait mediasi dalam proses penyelesaian sengketa, menambah pemahaman kami terkait hal tersebut. Kami mohon undur diri kembali ke meja kerja, Pak. Oh iya, makasih, Mas, ya, Ya, Mbak, maaf, ya. Pak, mengganggu waktunya. Enggak, kapan-kapan kalau ada yang perlu ditanyakan lagi atau bahkan saudara kok baca-baca buku lagi, buletin itu ada itu. Iya. Iya. Tulisannya staf-staf juga, wah, luar biasa, bagus-bagus itu. Dikritisi. Iya. Harus dikritisi. Kalau belum paham boleh ditanyakan ke anggota atau pimpinan yang lain. Iya. Atau bahkan diskusi sama staf juga diperbolehkan, Mas. Tidak menutup ruang. Siap. Ya, pintu terbuka lebar untuk teman-teman PPL mahasiswa dari Unsik ini ya. Iya, Pak. Unsik Wonosobo. Ya, makasih. Terima kasih ya, Pak. Oh iya. Thank you Bapak Ibu Bawaslu, menjaga ketertiban pemilu. Pemilu aman, damai dan bergembira, demokrasi untuk kemajuan bangsa. Thank you Bapak Ibu Bawaslu, menjaga ketertiban pemilu. Pemilu aman, damai dan bergembira, demokrasi untuk kemajuan bangsa. Kontestasi pemilihan umum menjadi ajang yang menantang bagi mereka yang ingin memajukan bangsa, atau mereka yang haus singgah sana. Stop bagi politik.
membantu